Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun ini, bulan ini, alhamdulillah atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk ikut melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini betul-betul ikhlas, karena ikhlas itu adanya di hati ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan tercatat di kitab-kitabnya Allah sebagai catatan yang baik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku semua, ada yang mengatakan bahwa waktu adalah pedang, al-waktu kasoif. Ini kata-kata ini bukan sembarang kata-kata. Pasti orang yang mengungkapkan kata-kata ini punya pengalaman spiritual yang luar biasa. Kita sering mendengar orang, ya Allah, kenapa seandainya waktu itu saya tidak melakukan itu pasti tidak akan terjadi seperti ini. Atau ya Allah, seandainya waktu bisa diulang kembali, saya ingin melakukan yang terbaik. Saya tidak melakukan hal-hal itu, misalnya, atau seperti itu. Saya menyesal dan lain sebagainya. Itulah manusia. Kadang-kadang memang tidak berhenti berkeluh kesah atau menyesal, itu memang jarang terjadi di depan atau di awal. Itu kenapa? Ini Al-Quran sudah sangat menyinggung sebetulnya. Kalau apalagi ini bulan puasa, bulan di mana turunnya Al-Quran, marilah kita ayo bersama-sama kita kembali melihat atau setiap apa yang kita baca di kalam-kalamnya Allah itu kita hayati. Dalam Quran surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu. Sebagaimana diungkapkan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali ketika menanyakan kepada muridnya, wahai anak-anakku, menurutmu apa yang paling jauh? Jawabnya para murid-muridnya adalah, yang paling jauh adalah pulau di seberang sana, atau yang paling jauh adalah hal-hal yang tidak bisa dijangkau. Mungkin kalau bahasa anak-anak, kalau orang tua kita mungkin yang paling jauh dengan kita mungkin matahari atau langit atau apapun. Tapi beliau dengan bijak mengatakan bahwa yang paling jauh dengan kita ternyata adalah masa lalu. Karena apa? Karena masa lalu itu tidak bisa akan kembali. Nah, Al-Quran itu mengisyarahkan dalam surat Al-Asr itu, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Allah bersumpah demi masa bahwa manusia sesungguhnya dalam keadaan merugi. Kenapa dikatakan merugi? Karena di situ waktu yang digunakan oleh manusia terkadang tidak digunakan sebagaimana seharusnya. Karena waktu ternyata tidak akan pernah kembali. Apa yang sudah kita lakukan tidak bisa diulang. Maka kalau kita sudah tahu sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan kesempurnaannya, secara fisik kita lebih baik dibandingkan makhluk-makhluk lain,
kita dirahmati Allah dengan otak kita, dengan pikiran kita untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Juga Allah menganugerahkan hati kita. Nah, di situ manusia dianggap rugi kalau tidak mampu mendayagunakan anugerah Allah berupa pikiran, berupa hati kita. Maka ayat itu dilanjutkan dengan tadi innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman sekali lagi adalah orang-orang yang mengakui, kalau keimanan pokok itu kan ada 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu ditambah lagi dengan wa qadrihi. Jadi ada 6. Itu 6 pokok keimanan. Nah, ketika manusia alladzina amanu sudah beriman, maka sudah seharusnya orang beriman adalah orang yang melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah. Karena iman itu kan mengakui bahwa kita iman kepada Allah. Iman adanya Rasul, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah itu ya Al-Quran, kalau kita sebagai seorang muslim menjadi pedoman kita untuk melaksanakan. Buat apa kalau kita sudah bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi kita tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu yang dikatakan sebagai orang yang akan menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, kecuali illalladzina amanu ditambah wa amilus sholihah, orang yang berbuat kebaikan. Jadi secara vertikal hubungan manusia dengan Sang Khalik, kita melaksanakan ibadah-ibadah makhluk. Tapi wa amilus sholihah berarti kita melakukan ibadah-ibadah yang kelihatannya bukan ibadah, ghairu makhluk, tetapi itu justru nilainya bernilai ibadah. Maka sudah seharusnya mari kita pergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Jadi untuk tidak dikatakan sebagai orang yang merugi dalam berbuat wa amilus sholihah, itu kan di sana dijelaskan watawassau bil haq watawassau bis sabr. Demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.